Dapat di mana, Pak? Oke. Ininya di Siva. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Anak-anak sehat ya? Syifa mana Syifa? Udah ada? Fahri? Fahri siap Fahri? Ya, Bu. Oke, Neni udah siap juga ya? Halo? Wah. Cek koneksi dulu ini. Halo, Bu. Ya. Udah siap ya? Ya, Bu. Baik, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya di dalam hati. Syifa masih jalan-jalan? Sudah foto? Duduk dulu, oke? Iya. Baik, kita berdoa ya. Berdoa dipersilahkan. Oke. Jadi karena masih pandemi ya, nah ini terima kasih Nabila tetap memakai masker ya. Ada agenda ya hari ini, foto kelas 9, Syifa juga. Nah, tetap jaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar melanjutkan dari pertemuan yang minggu sebelumnya. Tapi sebelumnya jangan lupa isi presensi ya. Budit sudah share di link presensinya di WA Group. Nanti tinggal diklik kemudian diisi. Nah ini Budit coba share screen materi hari ini. Sudah terlihat di layar kalian? Oke, videonya mungkin bisa dimatikan Fahri, Syifa ya biar stabil. Boleh silahkan dimatikan videonya dulu. Nah. Fahri kemana ini menghilang? Ada Bu, ada. Oh ada. Tidak tampak. Terlihat tidak? PowerPoint-nya. Terlihat, Bu. Ada Bu, ada Bu. Yap. Nah, kalian ingat nggak topik lalu? Ini kan kita berbicara tentang muatan listrik ya. Muatan listrik itu ada berapa jenis? Ada yang masih ingat? Ada 2. Ada 2. Ada 2, Bu. Ya.
Apa saja muatan listrik itu? Muatan listrik proton sama elektron. Oke, kalau proton bermuatan Positif. ya, elektron Negatif. Terus kalian juga sudah belajar ya interaksi antara dua muatan. Kalau muatan sejenis didekatkan, bagaimana interaksinya? Tarik menarik atau tolak menolak? Menolak, Bu. Tolak menolak. Kalau berbeda jenis maka akan saling tarik menarik. Ya. Oke, nah interaksi antara dua benda yang bermuatan itu sebenarnya ada hukum yang mempelajarinya khusus ya. Dan ini dikenal dengan istilah hukum Coulomb. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, nah ini tujuan pembelajarannya. Budi akan tunjukkan. Oke, ya. Jadi ada 7 tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti kamu harus bisa menuliskan kembali ya bunyi hukum Coulomb, kemudian mengetahui atau menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb, ya, serta menghitung gaya Coulomb dan mengaitkan hubungan antara besar muatan, ya, atau jarak antar muatan terhadap gaya Coulomb dengan tepat. Kemudian kalian akan melakukan percobaan dengan simulasi PET untuk menyelidiki interaksi dua benda bermuatan. Ya. Nah, ini apa sih manfaat mempelajari hukum Coulomb? Nah, ini manfaatnya itu, jadi hukum Coulomb itu sebenarnya dasar dari teori-teori kelistrikan yang sekarang sedang berkembang. Ya. Jadi dari hukum Coulomb ini kemudian kita ya manusia itu bisa mengetahui tadi interaksi dua benda bermuatan, gitu ya. Sehingga nah ini kalau kalian perhatikan di gambar pertama ada penangkal petir, ya. Jadi kita bisa membuat penangkal petir. Tidak ada lagi bangunan-bangunan yang rusak akibat terkena petir ya, kalau dia menggunakan penangkal petir. Kemudian, nah, hukum Coulomb juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya ada di mesin fotokopi. Bagaimana di dalam mesin fotokopi ini ya, antara kertas dan tintanya, mengapa itu bisa tercetak? Nah, itu juga memanfaatkan prinsip hukum Coulomb. Atau ketika kita menulis ya dengan tinta. Nah, ini sebenarnya juga ada interaksi ya antara dua muatan yang ada di tinta dengan yang ada di kertas. Atau nah, kita akan memahami gitu ya dengan mempelajari hukum Coulomb ini. Kalau kalian pernah lihat styrofoam nempel di bulu kucing, nah itu juga sebenarnya ada gejala listrik statis di sana ya, bisa dijelaskan dengan hukum Coulomb. Itu jadi manfaat mempelajari hukum Coulomb. Kemudian ini garis besar yang akan kalian lakukan hari ini ya. Pendahuluan kita lakukan di Zoom seperti sekarang ya. Budit nanti akan terangkan bagaimana cara menggunakan PET tentang hukum Coulomb. Kemudian kalian akan mengeksplorasi PET ya, mencari konsep tentang tadi ya hubungan jarak antar muatan, kemudian besarnya muatan ya terhadap gaya Coulomb. Kalian akan temukan itu dengan melakukan praktik menggunakan simulasi PET. Waktunya kurang lebih 30 menit. Kemudian nanti kalian menganalisis data. Nah, ini Budit akan share bahan ajar ya. Silahkan kalian bandingkan hasil analisis kalian dengan bahan ajar. Ini kurang lebih waktunya 15 menit. Setelah itu kita akan ketemu lagi di Zoom ya. Kemudian kamu presentasikan hasil temuan kamu ya, komunikasikan secara lisan. Setelah itu, nah kita akan simpulkan bersama-sama, baru kalian melakukan refleksi dan evaluasi. Ya. Jadi itu kurang lebih kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Nah untuk materinya ya,
Jadi ini ya hukum kolom itu. Nah, ini dinyatakan dengan persamaan ini ya. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya, kemudian kita juga akan belajar faktor besar gaya kolom. Kemudian, nah ini pet yang akan kalian gunakan. LKPD-nya sudah di-share ya pada sebelumnya. Jadi nanti kalian lakukan simulasi sesuai dengan ini. Simulasi petnya. Budit akan tunjukkan dulu. Nah, nanti kalau kamu buka pet ya, ini pilihnya yang macro scale. Diklik macro scale-nya sampai tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ini ya ada beberapa bagian. Nah, ini nih angka ini menunjukkan gaya kolom ya. F. F-nya 319,557. Kemudian ini ada Q1 muatan 1 ya. Ini Q2 muatan 2 ya. Nah, ini tanda panah ini menunjukkan interaksi yang terjadi. Kalau saling berhadapan artinya interaksinya saling tarik-menarik. Kemudian kalau ini ya yang kayak penggaris, nah ini untuk mengatur jarak antara kedua muatan. Kalau Q1-nya ada di posisi 4 cm, Q2-nya ada di 7 cm, nah berarti jaraknya ya 7 dikurangi 4, ya 3 cm. Ini kalau mau diubah, kalian tinggal klik dan drag saja ya. Tuh ya, dirubah. Kemudian ini yang muatan ya, ini untuk charge 1 ini untuk mengubah muatan Q1. Jadi kalau negatif tinggal tarik ke kiri ya, kalau muatannya mau positif tinggal tarik ke kanan. Yang ini untuk mengubah muatan Q2 ya, sama tinggal digeser-geser saja. Nah, sekarang coba perhatikan, kalau misalnya Budit rubah muatan, nah, ada yang berubah tidak dari tampilan pet ini? Ada yang berubah tidak? Kalau muatannya dirubah? Kalau muatannya positif, warnanya itu merah. Kalau negatif itu jadi warna biru. Ya, betul. Kalau positif ya, ini misalnya yang kedua ya, warnanya merah. Tapi kalau negatif dia jadi biru. Oke. Terus ada lagi tidak yang berubah? Kalau Budit berubah muatan? Itu Apa Nabila? arah panahnya, Bu. Apa? Arah panahnya. Arah panahnya. Nah, ini kalau muatan 2 negatif, muatan 1 negatif ya, dia akan tolak menolak ya. Panahnya berubah. Tapi kalau salah satunya positif, yang ininya negatif, panahnya berubah menjadi saling berhadapan. Selain itu ada lagi tidak yang berubah kalau muatannya di Budit ganti-ganti? Lagi yang berubah? Itu angkanya. Betul. Hasilnya ya, Ininya ya, gaya kolomnya berubah. Jadi kalau muatannya berubah, gaya kolomnya pun akan berubah. Nah, ini salah satu permasalahan yang nanti bisa kalian tuliskan di lembar kerja kalian ya di LKPD. Apakah misalnya ya muatannya ini berpengaruh terhadap gaya kolom? Nah, ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Neni. Sekarang yang kedua, Budit akan rubah jarak antar muatan. Perhatikan apa yang berubah. Nah, kalau Budit tarik muatannya makin menjauh, apa yang berubah? Atau saling mendekat? Ada yang berubah? Itu
Jadi muatannya lebih besar. Oh, muatannya tidak diganti. Ini muatannya dibiarkan, tapi jaraknya yang dirubah. Apanya? Ini gaya apa? Gaya kolomnya, ya. Jadi yang berubah itu gaya kolomnya. Nah, dua hal ini yang akan kalian cari tahu ya dengan menggunakan simulasi PET. Bagaimana hubungan besar muatan terhadap gaya kolom, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apakah jarak ini berpengaruh terhadap besarnya gaya kolom ya. Nah, ini LKPD-nya ya, bahan nanti yang harus kalian isi. Jadi tadi rumusan masalah silahkan dituliskan di sini apa. Kemudian hipotesis. Tunggu sebentar ya. Baik. Nah, ini hipotesis ya. Kalian tulis jawaban sementara. Kalau yang tadi misalnya apakah jarak berpengaruh terhadap besar gaya kolom? Nah, kemudian jawaban sementaranya apa? Jadi hipotesis Oke, dilanjut ya. Maaf ada gangguan sebentar. Ini yang hipotesisnya ya. Jadi misalnya semakin besar jaraknya, nah gaya kolomnya akan bagaimana? Atau semakin kecil jaraknya, gaya kolomnya akan bagaimana? Nah, tinggal dituliskan di sini. Kemudian kamu buka PET-nya ya. Lakukan percobaan ini. Nah, yang pertama Q1-nya diletakkan di 4 cm, Q2-nya di 7 cm. Kemudian kalian harus mengubah muatannya sesuai angka yang ada di sini ya. Muatan satunya 2, muatan yang keduanya 3 ya. Posisinya tadi ya 4 dan 7. Kemudian nanti gaya kolomnya berapa tulis di sini. Kemudian ini yang perhitungan. Nah, kalian harus menghitung menggunakan persamaan kolom yang ada di sini ya. Jadi gaya kolomnya berapa? K-nya, konstantanya kalian gunakan ini 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian muatan satunya berarti tadi berapa? 2 ya. Kemudian muatan 2-nya 3 dibagi jaraknya berapa ya. Ini dikuadratkan 3 kuadrat. Kemudian hasilnya kalian tulis di sini. Begitu seterusnya ya 3 kali. Kemudian yang berikutnya, nah kalian coba menemukan hubungan ya jarak antar muatan dengan gaya kolom. Nah, ini yang diubah jaraknya, tapi muatannya dibuat tetap. Nah ini kalau kalian lihat di tabel 2, ini kan muatannya di 3 percobaan tetap ya, semuanya sama, tapi posisinya yang kita rubah. Ini kalau posisi Q2 6, posisi Q1 3, berarti kan jaraknya Q2 dikurangi Q1, 6 dikurangi 3 ya. Ini 3 cm kan berarti gitu ya. Nanti disimulasi berapa gaya kolomnya, kalian tuliskan di sini. Kemudian kalian hitung juga ya menggunakan rumus yang tadi ya, persamaan yang tadi tuliskan di sini. Nah, kalau sudah tinggal diisi pertanyaannya ya, ada 3. Ada 3, nah silahkan diisi sesuai yang kalian dapatkan, kemudian buat kesimpulan. Ya, nah itu ya kegiatan yang harus kalian lakukan hari ini. Kamu kalau misalnya tuliskan boleh ya menuliskan jawaban kalian di buku seperti itu, kemudian nanti diunggah hasilnya ya, nanti Budit kirim linknya.
Kalian tinggal tulis nama, misalnya di sini Nabila kelas 9A ya. Nah, kemudian ini tinggal dilampirkan ya, tambahkan file. Kalau kamu mau nulis di buku, misalnya jawabannya kemudian dilaporkan, boleh ke sini. Atau kalau enggak kamu mau ngisi online, tinggal klik berikutnya ya. Nah, ini sudah Budit siapkan, rumusan masalahnya apa, kamu tinggal ketik, hipotesisnya apa, tinggal ketik ya. Nah, ini data pengamatannya. Berdasarkan tabel yang pertama, ini gimana ya? Tinggal ditulis di sini sampai kesimpulan ya, dan pertanyaan. Nah, kalau sudah tinggal kirim ya, itu akan terekam. Baik, itu saja barangkali ya yang ingin Budit sampaikan di Zoom ini. Kita akan ketemu lagi di ini ya, di WA Group. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ya. Seaktif mungkin kalian bertanya, silahkan. Sekarang sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, bisa paham ya. Jadi kurang lebih kalian mengerjakan mandiri 45 menit, terus nanti kita ketemu lagi di Zoom ya. Ya. Oke. Siap, Bu. Kalian boleh leave dari Zoom. Terima kasih. Nanti teman-teman yang belum bisa gabung, bolehlah bertanya di grup ya. Atau kalian ceritakan ke teman-teman tadi gimana aja Zoom-nya ya. Biar yang lain pada ikut ngerjain juga. Oke? Assalamualaikum. Ya, ketemu lagi nanti kita lanjut di WA Group. Ya, ini Budit tutup. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Destiana. Saya ingin mempresentasikan masalah apa jarak berpengaruh dalam gaya kolom pengamatan berikut. Hipotesisnya, menurut saya, jarak berpengaruh dalam gaya ke kolom. Karena jika jarak dua muatan semakin jauh, maka gaya kolom akan semakin besar. Dan begitu pun sebaliknya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rizkia Suhendra. Saya akan mempresentasikan tabel pengamatan pertama, yaitu dalam percobaan pertama yang menghasilkan simulasi 59,917 dan bila dihitung mendapatkan hasil 60. Percobaan kedua, simulasi 149,793 dihitung menjadi 150. Percobaan ketiga, simulasi 279,613 dihitung menjadi 280. Dan pada tabel kedua, percobaan pertama simulasi 798,809 dihitung menjadi 80. Percobaan kedua simulasi 44,938 dihitung menjadi 45. Percobaan ketiga simulasi 19,972 dihitung menjadi 220. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Syifa ya dan Nabila yang telah mempresentasikan rumusan masalah, hipotesis serta hasil pengamatannya. Nah, ini contoh dari rumusan masalah ya beberapa teman yang sudah mengumpulkan tugas. Jadi, kurang lebih apa saja sih faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom. Nah, ada yang bilang mungkin ya di antara kalian ada yang menuliskan apakah jarak berpengaruh terhadap gaya kolom gitu ya, atau ada juga yang menuliskan apakah besar muatan berpengaruh terhadap besar gaya kolom. Nah, itu juga boleh ya. Hipotesisnya, nah ini macam-macam tergantung dengan rumusan masalah masing-masing. Seperti tadi kalau Syifa rumusan masalahnya bagaimana apakah jarak berpengaruh terhadap gaya kolom, kemudian hipotesis Syifa itu ya jaraknya berpengaruh terhadap besar gaya kolom. Nah, itu bisa ya. Kemudian tadi dari Nabila, nah Nabila ini mempresentasikan hasil percobaan menggunakan gaya kolom ya. Nah, ini kurang lebih yang tadi sudah disebutkan. Jadi ada gaya kolom berdasarkan simulasi, kemudian berdasarkan perhitungan. Nah, tadi angkanya ternyata dari simulasi dan perhitungan ini ya tidak jauh berbeda. Nah, ini kalau ada perbedaan seperti ini ya, Bu simulasinya. Nah, ini pertanyaan dari Neni ya di grup tadi, kok simulasi sama perhitungan berbeda gitu ya. Simulasi 59,917 sementara perhitungan 60 misalnya. Nah, ini perbedaan ini bisa disebabkan karena bisa jadi ya simulasi itu menggunakan nilai konstanta yang sesungguhnya itu 8,9 sekian gitu. Jadi tidak pas 9 kali 10 pangkat 9. Sementara di perhitungan yang kita kan menggunakan persamaan ya di mana K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Jadi wajar jika terdapat perbedaan, namun jika diteliti ya, ini jika dibulatkan ya angkanya sama dengan yang perhitungan. Kemudian, nah tadi kan Nabila sudah menemukan ya percobaan pertama gitu ya. Yang pertama misalnya 60, kemudian yang keduanya 149 gaya kolomnya gitu ya. Kemudian yang ketiga kalinya dengan muatan segini ya, muatan pertamanya 4, muatan keduanya 7, ternyata hasilnya 279. Artinya semakin besar muatannya ya, maka gaya kolomnya juga akan semakin besar. Kemudian percobaan yang kedua, pengaruh jarak antar muatan. Nah, tadi juga sudah disebutkan hasilnya seperti ini ya. Jadi semakin
Nah, kita lihat jaraknya ya, ini ya. Semakin besar jaraknya, maka gaya kolomnya akan semakin kecil, artinya berbanding terbalik, gitu ya. Kalau tadi kan, kalau muatannya semakin besar, maka gaya kolomnya besar, ya, semakin besar. Tapi kalau jarak justru sebaliknya, ya, semakin besar jaraknya, maka gaya kolomnya semakin kecil, seperti itu ya. Kemudian, nah ini ya, jawaban kurang lebih. Jadi, kaitan besar muatan terhadap gaya kolom, nah semakin besar muatan gaya kolomnya juga semakin besar. Kemudian kaitan antara jarak terhadap besar gaya kolom, maka semakin besar jarak antar muatan, gaya kolomnya semakin kecil. Kemudian, nah F simulasi nilainya mendekati F hitung ya. Perbedaannya kemungkinan terjadi karena posisi muatan misalnya yang tidak tepat berada pada angka yang dikehendaki ya, ini bisa jadi ya kalau kalian praktik seperti ini atau seperti tadi yang sudah disebutkan gitu ya, karena simulasi menggunakan konstanta yang sesungguhnya 8,9 sekian ya. Kemudian nah ini kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom ya adalah besar muatan dan jarak antar muatan. Jadi gaya kolom itu bisa berubah kalau besar muatannya berubah ya, dan jarak antar muatannya juga berubah. Oke, itu bagus ya presentasinya perwakilan dari kelas 9A. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Kalian juga sudah baca ya dari bahan ajar, tentu saja di sana di halaman 4 kalian bisa temukan ya penguatan dari apa yang sudah kalian temukan di PET. Nah, sekarang ini termasuk penting yang harus kalian ketahui ya, berapa besar gaya kolom jika muatannya ada yang negatif. Ini bisa kalian coba secara mandiri ya. Jadi kalau Q1-nya itu negatif 2, Q2-nya 3 ya, jaraknya 3 cm kita atur ya. Berapa nih besar gaya kolomnya ya. Kalau tadi kan yang kalian coba semuanya positif ya. Kemudian ini kalau salah satunya negatif atau dua-duanya negatif nih, kayak ini negatif 2, negatif 3 ya. R-nya 3, nah berapa besar gaya kolomnya? Nah, kalau kalian coba, kalian akan dapatkan data seperti ini, gitu ya. Ini. Jadi, loh kok ini gayanya sama semua, gitu ya, besar gayanya. Nah, artinya tanda negatif ini ya, itu tidak berpengaruh terhadap besar gaya kolom ya. Jadi tanda negatif atau positif pada muatan itu hanya menunjukkan jenis muatannya. Oh, berarti ini negatif 2, dia bermuatan negatif ya. Kemudian Q2-nya bermuatan positif. Tapi dalam perhitungan nantinya jika kalian menggunakan persamaan hukum kolom, maka tanda negatif ini tidak diikutkan gitu ya. Besar gaya kolomnya ya tidak negatif 59,917, cukup dituliskan 59,917 ya. Kemudian nah ini lebih besar mana nih? Muatan yang negatif 5 atau negatif 3. Kalau keduanya sama-sama positif, mungkin mudah ya. Muatan positif 5 sama positif 3 lebih besar yang mana? Tentu saja yang positif 5. Kalau yang muatannya negatif bagaimana? Nah, kalau di matematik mungkin yang kalian ingat negatif 3 itu lebih besar daripada negatif 5. Tapi, nah ini nanti juga bisa dicoba di masing-masing ya sama kalian untuk membuktikan. Kalau kita punya muatan pertamanya dibuat tetap nih 2 ya. Kemudian muatan yang keduanya kita ganti nih. Mulai dari negatif 3, negatif 5, negatif 7 gitu ya. R-nya kita buat tetap juga jaraknya. Nah, ternyata gaya yang muncul seperti ini ya. Nah, kok semakin besar gitu ya. Nah, artinya apa? Negatif 5 ini ya, dia muatannya lebih besar daripada yang negatif 3 gitu ya. Jadi
apanya yang besar? Ya, jumlah muatan elektronnya lebih banyak gitu ya daripada yang negatif 3 seperti itu ya. Yang negatif 7 juga ini dia jumlah muatan negatifnya lebih besar daripada yang negatif 5 ataupun negatif 3. Seperti itu ya. Nah, gaya kolom itu merupakan gaya yang ditimbulkan akibat interaksi dua benda yang bermuatan ya. Jadi ada dua macam jenis interaksinya, ya tolak menolak kalau muatannya sejenis atau tarik menarik jika berbeda jenis. Nah, kemudian gaya kolom itu atau interaksi dua muatan ya, selain tadi ya ada interaksi tolak menolak atau tarik menarik, ini juga dipengaruhi oleh jarak dan muatan ya. Nah, ini yang kalian temukan melalui simulasi PET kegiatan kita hari ini. Semakin besar jaraknya, semakin kecil gaya listriknya. Kemudian semakin besar muatan, maka gaya kolomnya juga akan semakin besar ya. Nah, ini nih penemunya ya gaya kolomnya. Jadi kolom itu sendiri ya. Kolomnya bilang ya bukan. Nah, kolom ini kemudian menetapkan ya suatu hukum tentang interaksi dua muatan yang disebut dengan hukum kolom. Nah, hukum kolom itu bunyinya besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Nah, hukum kolom ini ditemukannya ya melalui penelitian gitu ya, tidak hanya sehari beres langsung memunculkan hukum kolom ini, tidak gitu ya, butuh proses penelitian yang lama. Kalau kalian baca di bahan ajar ya, itu bahkan kolom ini meneliti kelistrikan sampai bertahun-tahun. Nah, artinya apa? Ketika kita ingin menjadi seorang peneliti, ketika kita memang serius ingin belajar, maka dibutuhkan ketekunan ya agar berhasil gitu ya, sukses. Semoga kolom sifat kolom yang tekun ini ya, August kolom ini yang tekun mempelajari kelistrikan yang kemudian akhirnya bermanfaat ya dalam kehidupan kita. Nah, ini bisa kita tiru ya. Nah, ini persamaan kolom ya yang sudah kalian gunakan dalam perhitungan untuk menemukan tadi ya perbandingan ya, apakah F hitung dengan F simulasi itu sama atau tidak. Nah, ini konstantanya ya. Oke. Ini nah contoh soal. Jadi ada dua buah muatan listrik ya positif yang ada di dalam membran sel saraf. Nah, ini masing-masing ada yang besarnya Ki ya, ada yang 2 Ki. Letaknya 2 cm. Kalau gitu ya, kayak kolom. Nah, ini Ki-nya itu 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom gitu ya. Konstantanya, nah ini yang digunakan 9 kali 10 pangkat 9 Newton ya meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi kalau Ki satunya ya itu Ki, maka nilainya ya segini ya, positif ya. Kemudian yang Ki 2-nya 2 Ki, ya tinggal 2 dikali 1,6 ya. Nah, dia 3,2. Kemudian R-nya tadi 2 cm ya. Nah, ini kita tinggal ubah ke meter dulu ya, karena satuannya harus meter. Udah gitu tinggal dimasukkan deh ke persamaan ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian nah ini contoh soal yang kedua. Jadi kalau ada besar gaya kolom katanya antara dua muatan identik adalah 1,6 Newton. Nah, kedua muatan tersebut terpisah 3 cm. Berapa besar muatan A dan B gitu ya. Nah, gaya kedua muatannya tadi ya yang diketahui ini 1,6, jaraknya 3 cm. Nah, ini diubah lagi ke meter ya, jangan lupa ya. Kemudian muatan A dan B itu identik. Jadi maksud identik di sini berarti
muatannya sama gitu ya, sejenis, besarnya juga sama. Jadi kita bisa asumsikan QA sama dengan QB, ya ini sama dengan Q. Jadi QA, nah QB ini kan sama ya Q, jadi kita anggap Q dikali Q nantinya ya dalam perhitungan Q kuadrat. Kemudian dihitung ya, nah Q kuadratnya dapat berapa, tinggal karena ini kuadrat ya, untuk mendapatkan Q-nya tinggal kita pakaikan akar seperti itu ya. Nanti hasilnya 0,4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, ini sama dengan 0,4 mikrokolom ya. 1 mikrokolom itu setara dengan 10 pangkat min 6 kolom. Oke, nah kalian untuk memantapkan bisa ya berlatih dengan soal-soal yang ada di bahan ajar halaman 6 dan 7 seperti itu. Oke. Jadi tadi kita sudah bahas ya kesimpulannya bersama-sama, mulai dari besar hukum bunyi hukum kolom gitu ya, bahwa interaksi dua muatan itu berbanding lurus dengan besar muatan ya. Kemudian berbanding terbalik dengan jarak antar muatan yang dikuadratkan. Nah, lalu kita juga belajar apa saja faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom, yaitu ada 2. Pertama, besar muatan, yang keduanya jarak antar muatan. Nah, sekarang silahkan ya, selain tugasnya tadi, kalian juga bisa mengikuti penilaian ya, atau evaluasi dengan mengklik link evaluasi hukum kolom. Ini untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Nanti linknya Budit bagikan di WA group. Kemudian refleksi ya, untuk refleksi silahkan lakukan penilaian diri ya dengan mengklik link refleksi. Nanti juga akan Budit share di WA group gitu ya. Demikian pembelajaran kita kali ini ya, selanjutnya dilanjutkan di WA group. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat ya. Minggu depan kita akan belajar tentang medan listrik ya, disiapkan ya. Semoga selalu tetap sehat ya. Demikian dari Budit. Nanti ditutup di WA group ya, kita berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.